Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliza Nurul Hidayah dengan NIM 201720404027. Jadi dalam video ini saya akan mengulas mengenai salah satu isu atau permasalahan dalam ekonomi makro. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui pengertian dari ekonomi makro itu sendiri. Jadi, ekonomi makro itu menurut dalam buku Ekonomi Makro karya Ali Ibrahim, ekonomi makro dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Nah, ruang lingkup ekonomi makro ini meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, perekonomian, serta laju pertumbuhan, output, inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai satu dari isu ekonomi makro, yaitu tentang meningkatnya harga cukai rokok per Januari tahun 2022. Karena akhir-akhir ini banyak banget ya berita mengenai kenaikan cukai rokok per tahun 2022. Nah, jadi kenapa sih pemerintah menaikkan harga cukai rokok per tahun 2022? Apa sebenarnya tujuan dari pemerintah menaikkan cukai rokok, kemudian bagaimana tanggapan para petani tembakau, dan berapa harga rokok yang naik, dan bagaimana solusinya. Baik, sekarang kita akan mengulas satu persatu masalahnya. Tujuan dari naiknya cukai rokok itu untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan anak dan remaja. Nah, kenaikan itu pun bukan hanya mempertimbangkan isu kesehatan saja, tetapi juga memperhatikan perlindungan dari buruh, petani, dan industri rokok. Nah, kenaikan cukai ini dinilai mampu menekankan prevalensi rokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,83% dari target 8,7% dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024, pemerintah menargetkan prevalensi perokok anak usia Indonesia usia 10-18 tahun turun menjadi 8,7% di tahun 2024. Kemudian alasan pemerintah menaikkan harga cukai rokok adalah yang pertama, bantu penerimaan cukai makin bertambah. Menurut Sri Mulyani, kenaikan cukai bisa membantu pemerintah penerimaan cukai makin bertambah. Kemudian yang kedua, petani maupun buruh tidak akan rugi. Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif cukai rokok sudah memperhitungkan aspek tenaga kerja, baik petani maupun pekerja. Jadi, kenaikan ini tidak akan merugikan petani maupun buruh. Kemudian yang ketiga, pemerintah mempertimbangkan 4 dimensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memiliki setidaknya 4 dimensi yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2024. 2022. Yang pertama yang dipertimbangkan yakni soal kesehatan. Soal kesehatan masyarakat, pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada tahun depan, terutama pada anak yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada tahun 2024. Yang kedua, tenaga kerja pada industri perokok, terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan, karena proses pelintingannya masih manual. Kemudian yang ketiga, penerimaan negara karena cukai rokok menyumbang sekitar 10% dari pendapatan negara pada tahun 2022. Keempat, yakni pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dan yang terakhir, BLT untuk petani dan buruh rokok cair. Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk petani dan buruh rokok imbas kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2022. Anggaran BLT ini berasal dari dana bagi hasil atau DBH cukai hasil tembakau atau CTH.
Nah, DBH CTH ini dialokasikan untuk memitigasi dampak pada tenaga kerja SKT. Penggunaan DBH CTH secara spesifik ditujukan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok terdampak dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha. Adapun untuk petani tembakau, DBH CTH ini dialokasikan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, iuran jaminan produksi, subsidi harga, serta bantuan bibit, benih, pupuk, sarana dan prasarana produksi. Dalam paparannya, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penggunaan DBH CTH secara spesifik ditujukan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok terdampak kenaikan CTH. Adapun untuk petani tembakau, DBH CTH dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, iuran jaminan produksi, subsidi harga, serta bantuan bibit benih, pupuk, sarana, dan prasarana produksi. Sementara untuk pekerja ada dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha. Selanjutnya yaitu mengenai harga. Tak cuma rokok konvensional, tarif cukai produk hasil pengelolaan tembakau lainnya atau HPTL yang terbuat dari daun tembakau juga mengalami kenaikan. Untuk hasil pengelolaan tembakau lainnya atau HPTL adalah tembakau hiruf, yaitu snuff tobacco, rokok elektrik, tembakau kunyah, tembakau molasses, dan tembakau ekstra, serta esens tembakau. Menteri Keuangan menjelaskan, pengenaan cukai ditujukan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cukai. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan, karena konsumsi rokok mencapai 11,9% di perkotaan dan 11,24% di pedesaan. Jadi kebijakan CTH juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Kemudian untuk kenaikan harga rokok dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk tanggapan petani, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% pada tahun 2022 mendatang dikeluhkan oleh Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI. Menurut Ketua Umum AMTI Budiono, langkah pemerintah menaikkan cukai rokok demi menurunkan prevalensi merokok di Indonesia dinilai kurang tepat, sebab kebiasaan merokok tetap ada meskipun keuangan sedang sulit seperti di pandemi COVID-19. Dengan menaikkan cukai rokok, tentunya akan memberatkan industri hasil tembakau atau IHT. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai solusi. Yang pertama, seharusnya pemerintah menekan sebanyak mungkin impor tembakau yang selama ini masih terjadi. Dengan impor tembakau dikurangi, maka industri dipaksa menyerap tembakau lokal. Cara ini diharapkan bisa memberi dampak positif jangka panjang untuk petani. Yang kedua, Dirjen Bea Cukai juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema dana bagi hasil dari cukai rokok kepada petani tembakau, di mana sebesar 2% hasil cukai rokok akan kembali pada petani melalui pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, pemerintah perlu mengendalikan impor tembakau. Cara itu bisa jadi solusi dari protes petani atas rencana kenaikan rata-rata CHT di tahun depan. Yang keempat, ada cara yang lebih realistis, yaitu mengenai penyederhanaan struktur tarif cukai. Secara politik, hal yang bombastis justru akan mudah mendapat penolakan dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga tujuan malah tidak tercapai. Nah, yang kelima, bertolak belakang dengan hal tersebut, penyederhanaan struktur tarif cukai yang realistis akan mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah juga seharusnya mendukung penuh ide penyederhanaan struktur tarif cukai karena mampu mengoptimalisasi pendapatan dan efektif sebagai instrumen pengendalian. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.